Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dia tidak punya cukup waktu untuk masuk ke alam Valet Jade Immortal. Tiba-tiba terbang ke atas, tubuhnya condong ke depan. Dia secara bersamaan menggunakan perlindungan keilahian istana surgawi dan tampaknya tersegel dari teknik Tai Chi Fist-nya. Duar, King Sui diledakkan seperti anak panah dan saat di udara, kesadarannya kabur. Namun, dia tahu bahwa dia tidak boleh pingsan. Rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan juga membangunkannya seketika. Darah segar menyembur keluar dengan bebas dan bahkan mengalir keluar dari telinga, hidung dan matanya. Selain jantungnya, semua organ dalamnya telah rusak parah. Sebelumnya, dia sudah memeriksa arah dan memanggil laba-laba setan berkepala 5 untuk menunggunya di sana. Oleh karena itu, King Sui ditangkap oleh laba-laba setan berkepala 5 dan dampak yang kuat sekali lagi melukai King Sui. Laba-laba setan berkepala 5 membawa King Sui bersamanya saat ia melesat secepat angin. Ia dengan sengaja mencari posisi di mana jaring-jaring itu terbentuk dan bekerja melalui mereka seperti ikan di air. Selain itu, dalam kondisi di mana sutra laba-laba terbang diaktifkan, kecepatannya pasti sangat kuat. Raja Kera ganas berlengan panjang berteriak dan mengejar laba-laba iblis berkepala 5. Pada awalnya, dia menginjak-injak beberapa puluh jaring racun korosif dan sifat yang sangat lengket dan korosif dari jaring itu secara bertahap memperlambat makhluk besar itu. King Sui tidak mempedulikannya. Saat tubuhnya pulih sedikit, dia segera mengambil kelopak Golden Buddha Aura Lotus memakannya. Sebelumnya, bahkan dengan rompi lapis baja, Divinity Protection dan Seemingly Sealet Shot diaktifkan, dia hampir terbunuh seketika. Menjelang akhir, dia bahkan menggunakan dorongan dari dampaknya. Dia tidak punya jalan keluar lain selain melakukan ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan rumput penetrasi langit. Selain itu, dia juga mengandalkan fakta bahwa dia memiliki aura lotus Buddha emas di alam Valet Jade Immortal yang dapat memperpanjang hidupnya. Ini adalah seberapa kuat obat ilahi itu. King Sui pulih dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang dan rasa sakit yang tak tertahankan juga berangsur-angsur mereda. Mata emas yang berapi-api. Kaisar Qi. Begitu dia mendapatkan kembali kemampuannya, King Sui langsung menyerang dan ingin segera melemahkan lawannya sebelum dia memberi makan pil angin ke laba-laba setan berkepala 5. Pil yang diminum sebelumnya akan segera habis. Meskipun jaring racun korosif dari laba-laba setan berkepala 5 menyebabkan bulu putih salju Raja Monyet ganas berlengan panjang berubah menjadi kondisi yang sangat buruk, mereka tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Raja Kera ganas bertangan panjang ini juga mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk terus maju tanpa henti. Namun, sekarang diketahui bahwa kecepatannya sedikit kurang dan ada jaring beracun di sekitarnya, yang membuatnya gila. Dan dampak melemahnya King Sui yang luar biasa juga membuatnya gila. King Sui membiarkan laba-laba setan berkepala 5 kembali ke tempat dia mendirikan tenda sebelumnya. Binatang iblis lainnya masih ada di sana dan dia harus segera meninggalkan tempat ini bersama mereka. Jika Raja Kera ganas bersenjata panjang memiliki teknik membunuh, mereka akan mendapat masalah. Begitu mereka tiba di tenda, King Sui dengan cepat menempatkan mereka semua di alam Valet Jade Immortal, bahkan laba-laba setan berkepala 5 dan dirinya sendiri. Hampir pada saat yang sama dia masuk, semburan kekuatan besar menyapu tempat King Sui berdiri sebelumnya seperti gelombang benturan, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi debu. Raja Kera ganas berlengan panjang mengeluarkan teriakan geram yang bisa terdengar dengan jelas di 10.000 li. Hanya setelah memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui benar-benar merasa lega.
Dia melihat bagaimana setengah dari Gunung Perak di luar telah diratakan. Raja Monyet Ganas bertangan panjang masih terus melampiaskan frustasinya. Di dunia anjing makan anjing ini, begitulah keadaannya. Tidak ada pemilik harta surgawi dan duniawi. Melihat binatang iblis ganas di luar, King Sui hanya bisa mengatakan bahwa itu benar-benar tidak beruntung. Melihat dua rumput penetrasi langit yang telah dia cabut, King Sui menyadari bahwa meskipun akarnya robek, itu mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan mereka. King Sui dengan cepat menanam salah satu dari keduanya di tanah. King Sui bermaksud menggunakan yang lain untuk memurnikan obat dan dengan demikian tidak menanamnya. Melihat total 3 rumput penetrasi langit yang dia miliki, masing-masing memiliki usia lebih dari 5.000 tahun, apalagi dengan 2 di antaranya mendekati 10.000 tahun, King Sui sangat gelisah. Sudah sangat lama sejak dia meninggalkan benua Green Cloud dan sekarang tujuannya tercapai. Apalagi dia juga mendapatkan banyak manfaat. Kali ini, laba-laba setan berkepala 5 adalah yang paling berguna. Kalau tidak mungkin dia bisa mendapatkan rumput penembus langit dari Raja Kera Ganas bersenjata panjang. Mengatur pernapasannya, memulihkan diri, berkultivasi. King Sui sebelumnya rusak parah oleh benturan Raja Kera Ganas bertangan panjang. Meskipun telah disembuhkan oleh aura lotus Buddha emas, masih diperlukan beberapa waktu sebelum ia dapat pulih sepenuhnya. Sekarang, dia berada di alam Valet Jade Immortal dan karenanya tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Namun, selama beberapa hari itu, King Sui tidak akan melakukan alkimia. Dia ingin melakukan alkimia hanya setelah kemampuan dan kondisinya telah kembali ke kondisi optimal. Tanaman obat sulit didapat dan dia tidak bisa membiarkan ada kesalahan. Sesekali, King Sui akan melihat keluar. Dia menyadari bahwa Raja Kera Ganas berlengan panjang masih mengitari tempat itu, berteriak tanpa henti. Seluruh Gunung Perak telah dihancurkan. Melihat bagaimana sudah larut malam dan waktunya di alam Valet Jade Immortal akan segera habis, King Sui langsung meninggalkan alam Valet Jade Immortal untuk melihat di mana Raja Monyet Ganas bersenjata panjang berada. 9 benua langkah. King Sui menggunakan 9 langkah benua. Dia kemudian mengulanginya lagi. Pertama kali, dia dibawa pergi 200.000 li dan kedua kalinya, dia dibawa pergi 100.000 li. Itu karena King Sui ingin pergi ke tempat patung dewa itu berada, ke tempat di mana dia pernah bersama dengan Mu King. King Sui ingin tinggal di sana selama beberapa waktu. Sekarang, King Sui berjarak 300.000 li. Sebenarnya, jika dia melakukan perjalanan 200.000 li untuk setiap kali dia menggunakan 9 langkah benua, dia akan dapat mencapai 400.000 li jauhnya. Namun, kali ini, King Sui ingin pergi membunuh Raja Naga Emas itu. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki laba-laba iblis berkepala 5 dan seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuhnya. King Sui menginginkan materi dari Golden Dragon King. Sebelumnya, bahkan jarum beracun tidak dapat menembusnya. Alasan mengapa King Sui membuat keputusan ini juga karena dia sekarang memiliki laba-laba setan berkepala 5. Jika tidak, dia hanya akan melarikan diri. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya akan langsung terbunuh jika dia bertemu dengan Golden Dragon King. Itu sudah terlambat dan dia sudah menghabiskan waktu di alam Valet Jade Immortal dan dengan demikian dia hanya bisa menunggu sampai hari kedua jika dia ingin memasuki alam. Dia tidak bisa memasuki alam Valet Jade Immortal, juga tidak bisa menggunakan 9 langkah benua. Sekarang, pada 200.000 li jauh di pegunungan, King Sui tidak perlu khawatir. Itu karena dia masih memiliki laba-laba iblis berkepala 5, yang merupakan eksistensi yang tak tertandingi di daerah ini. Dia menemukan tempat kosong, mendirikan tendanya dan mengeluarkan binatang iblisnya untuk mencari udara segar. Mereka berada di hutan belantara dan dia memutuskan untuk membiarkan mereka menghirup udara segar sambil bergantian berjaga sementara dia sendiri berbaring di tempat tidur, memikirkan berbagai hal. Sekarang, hal yang paling dia pikirkan adalah pil penguatan Meridian Ren dan pil penguatan Du Meridian.
Resep alkimia mereka muncul dengan jelas di benak King Sui, dan selain rumput penetrasi langit, semua bahan lainnya sudah disiapkan sepenuhnya. Sekarang setelah dia mendapatkan rumput penetrasi langit, semuanya sudah siap. King Sui hanya memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari, masuk dengan laba-laba setan berkepala 5 dan yang lainnya. Setelah satu putaran kultivasi, King Sui mulai menyiapkan ramuan obat yang dia butuhkan. Dia kemudian meredam ramuan obat. Pekerjaan persiapan ini juga memakan banyak waktu. Sama seperti itu, mempersiapkan beberapa setelah beberapa saat berkultivasi, dia hanya selesai ketika saatnya dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Meninggalkan alam Valet Jade Immortal, King Sui menuju sarang Golden Dragon King dengan laba-laba setan berkepala 5. Mereka tidak melakukan perjalanan dengan cepat maupun lambat. King Sui berencana untuk mencapainya sebelum fajar. Untuk bertemu dengan binatang iblis pada tingkat ini, selain binatang guntur, semua binatang iblis lainnya yang dia miliki tidak berguna sama sekali. Dan bahkan binatang guntur hanya bisa memberikan dukungan. Sebenarnya, Raja Iblis Babi Ngepet Raksasa bisa melakukan hal yang sama, seperti menggunakan Vajra menundukkan iblis. Namun, sayang sekali kemampuan mereka terlalu lemah. Jika tidak, teknik pertempuran mereka akan sangat menantang surga. Sepertinya dia perlu meningkatkan kemampuan binatang iblis ini di masa depan. Kemajuan mereka di alam Valet Jade Immortal tidak lambat, tetapi bagi King Sui itu masih lambat. King Sui tidak ingin melihat kemajuan mereka begitu lambat. Paling tidak, dia harus mencoba membiarkan binatang iblisnya mencapai level laba-laba iblis berkepala 5 secepat mungkin. Memikirkannya, sepertinya sangat sulit. Sangat sulit untuk mencapai terobosan ke tingkat Kaisar Bela Diri. Masih ada jalan yang sangat panjang yang harus dia tempuh. Dia memiliki iblis pemurnian, dia memiliki buah suci salju es, dan sekarang dia memiliki pohon buah roh giok. Dia masih sangat percaya diri. King Sui sekali lagi pergi ke sarang Raja Naga Emas. Meskipun tubuh Raja Naga Emas jauh lebih panjang dari Raja Kera Ganas bersenjata panjang, itu tidak selebar itu. Tubuh Golden Dragon King terutama panjang, dan meskipun berkali-kali lebih panjang dari Raja Kera Ganas bersenjata panjang, tubuhnya jauh lebih lemah. Sekarang, Raja Naga Emas mungkin lebih lemah dari laba-laba setan berkepala 5. Muawom, kali ini, dari jauh, dia sudah bisa mendengar raungan besar Raja Naga Emas. Mungkin karena aura laba-laba setan berkepala 5. Sangat cepat, King Sui sekali lagi melihat sosok berwarna emas yang familiar itu berputar-putar di udara. King Sui harus mengakui bahwa Raja Naga Emas ini benar-benar tampan, dan teriakannya sedikit seperti teriakan Raja Naga, memberikan rasa keheranan. Sayang sekali setelah melihat kepalanya yang tampak mengerikan, semua perasaan yang tadi menghilang. King Sui berdiri di sana, tidak bergerak, tidak bisa berkata-kata. Itu karena ketika Raja Naga Emas melihat laba-laba setan berkepala 5, ia tiba-tiba melesat ke bawah, menimbulkan suara percikan besar sebelum berubah menjadi sunyi senyap. Itu kabur. King Sui tidak menyangka bahwa binatang iblis yang begitu kuat akan membuang harga dirinya dan melarikan diri. King Sui dan laba-laba setan berkepala 5 bergegas ke tempat Raja Naga Emas muncul sebelumnya. Saat itulah dia menyadari bahwa ada laut dalam di daerah ini. Sebelumnya King Sui terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan dan tidak memperhatikan laut ini. Air laut bagian dalam ini berwarna keemasan samar dan tampak sangat indah. Selain itu, ki spiritual di air ini tampaknya sangat tinggi. Memikirkan tentang Golden Dragon King yang memasuki air, King Sui sekali lagi mengingat puisi kuno itu. Terlepas dari ketinggiannya, gunung manapun bisa terkenal dengan kehadiran yang abadi. Terlepas dari kedalamannya, air apapun bisa menjadi suci dengan kehadiran Raja Naga. Meskipun naga emas ini bukan naga sejati, masih belum pasti apakah naga dari legenda benar-benar ada. King Sui percaya bahwa mereka ada, tetapi mereka mungkin tidak mistis seperti yang dia pikirkan. Bagaimanapun, ide King Sui tentang mereka adalah bahwa mereka adalah eksistensi seperti dewa,
itu adalah konsep yang dia tolak untuk diubah. Mungkin naga di dunia 9 benua hanyalah binatang iblis yang sangat kuat. Mereka mungkin bukan naga Cina yang hebat seperti yang dibayangkan King Sui. Namun, mereka mungkin sangat kuat, mereka bahkan mungkin memiliki sedikit aura dewa. Menurut legenda, burung phoenix seharusnya serupa. Selain ini, mungkin ada yang lain juga, tetapi yang paling banyak pendapat King Sui adalah naga dan phoenix. Ini mungkin juga tidak akurat. Naga dalam ingatan King Sui ada di era yang sunyi. Bahkan di zaman kuno, mereka adalah tunggangan para dewa. Jadi, semua ini hanyalah tebakan. King Sui sekarang merasa bahwa semuanya mungkin. Jika King Sui diberitahu bahwa dewa ada di dunia ini, King Sui mungkin mempercayainya. Berdiri di tepi pantai yang tidak dianggap besar, dia merasa sedikit marah sekarang karena dia telah tiba di sini. Ini karena dia bisa melihat banyak penyu. Mungkin makhluk yang berada di dasar rantai makanan tidak takut dengan naga emas ini. Karena mereka mampu menakut-nakuti Golden Dragon, King Sui merasa yakin. Menemukan posisi yang baik, dia mengeluarkan pancing emas murni. Dia sudah lama tidak memancing. King Sui merasa bahwa kualitas air di sini sangat bagus, ditambah kaya akan ki spiritual. Karena itu, ia merasa pasti ada sesuatu yang syarat dengan spiritualitas. Bahkan jika dia tidak bisa menangkap sesuatu yang bagus, itu tidak masalah. Dia hanya akan menganggap butuh waktu untuk bersantai. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan banyak dari bepergian di pegunungan penetrasi langit. King Sui, yang tidak mengharapkan apapun, benar-benar berhasil mengaitkan sesuatu saat dia melemparkan pancing emas murni ke dalam air. Dia segera menariknya. Ia merasa perjalanan memancing ini akan menghasilkan banyak ikan, udang, kepiting, dan penyu. Ketika King Sui menarik tongkat itu, dia menemukan sebatang rumput, tanaman air, rumput ular emas. King Sui tidak berharap dia bisa mendapatkan rumput ular emas di sini. Sepertinya badan air ini dipenuhi dengan spiritualitas. Dia melihat ramuan di tangannya dan merasa sangat puas. Tanaman ini sangat berharga tetapi hanya memainkan peran pendukung. Itu tidak akan meningkatkan khasiat obat apapun. Namun, itu adalah sesuatu yang akan dicari oleh setiap alkemis. Ini karena ketika batang ini ditambahkan, pemurnian pil itu akan 100% berhasil. Itu adalah ramuan pendukung yang menantang surga. Tingkat keberhasilan pengobatan obat sangat rendah di dunia 9 benua. Namun, dengan rumput ular emas, itu akan menjadi kesuksesan yang pasti. Misalnya, pil obat penting mungkin membutuhkan banyak tumbuhan berharga dan langka. Jika penyulingan gagal, semua herbal akan hilang. Pada saat itu, orang akan menyadari betapa berharganya rumput ular emas. Itu bahkan lebih berharga daripada tumbuhan berharga itu. Ini karena dapat menghasilkan penggunaan herbal yang paling optimal. Atau, ramuan berharga itu akan terbuang percuma. Jadi, meskipun itu tidak dianggap sebagai harta ajaib, itu lebih berharga daripada ramuan ajaib itu. Rumput ular emas tumbuh di air, jadi King Sui melemparkannya ke kolam di alam Valet Jade Immortal. Dia tidak pernah berharap memiliki awal yang baik. Dia telah menerima panen yang baik dalam perjalanannya ke pegunungan penetrasi langit. Meskipun King Sui sangat yakin dengan kemampuannya untuk memperbaiki obat, itu tidak 100%. Sama seperti Ren Meridian Strengthening Pill dan Du Meridian Strengthening Pill. Jamu yang dibutuhkan untuk dua pil ini sangat berharga. Jika dia gagal, King Sui mungkin menangis sampai air matanya mengering. Dia memiliki 3 rumput penetrasi langit, sehingga King Sui bisa gagal sekali. Karena dia memiliki keyakinan besar pada kemampuannya untuk memperbaiki obat, jika dia gagal sekali, King Sui masih cukup percaya diri dalam menyempurnakan pil penguatan Meridian Ren dan pil penguatan Du Meridian. Namun, sekarang dengan rumput ular emas ini, memurnikan kedua pil itu sekarang menjadi sesuatu yang mati. Setelah ini, King Sui terus memancing, dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak rumput ular emas. Dengan ini,
dia bisa menyimpannya untuk digunakan sendiri atau menukarnya dengan sesuatu yang baik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, tongkat joran tersebut digerakkan kembali. King Sui berhenti sejenak sebelum menarik tongkat itu. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Ada ramuan yang terlihat hampir persis sama dengan rumput ular emas tapi warnanya perak. Rumput ular perak itu memiliki efek yang mirip dengan rumput ular emas tetapi tidak 100% sukses. Sebaliknya, itu meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 50%. Meskipun nilainya jauh lebih rendah dari rumput ular emas, itu masih merupakan barang yang sangat berharga. Lagi pula, itu juga tidak mudah untuk ditemukan, jadi jumlah orang yang dapat menggunakannya tidak banyak. Semakin langka item tersebut, semakin besar nilainya. Bagi orang lain, peningkatan tingkat keberhasilan 50% tidak akan menghasilkan tingkat keberhasilan 100%. Namun, itu berbeda untuk King Sui. Saat menggunakan rumput ular perak ini, King Sui yakin bahwa dia dapat mencapai tingkat keberhasilan 100%. Sepertinya perairan ini adalah harta karun yang sangat besar. King Sui benar-benar berhasil mendapatkan dua tumbuhan yang sangat berharga. Meskipun Golden Dragon melarikan diri, keuntungannya tidak kalah dengan membunuh Golden Dragon. King Sui memasukkan tongkat untuk ketiga kalinya, suasana hatinya sangat damai. Kali ini, dia tidak terlalu rakus untuk apapun. Meskipun dia suka memiliki barang bagus, dia tahu bahwa hal ini tidak bisa dipaksakan. Dia menangkap kura-kura di pemeran ketiganya tapi dia melepaskannya. Keberuntungan keempatnya menangkap ikan biasa, dan kelimanya sama. King Sui tidak merasakan ketidakpuasan, dia merasa damai. Dengan kondisi mentalnya saat ini, dia merasa bahwa memancing adalah pengalaman yang menyenangkan. Waktu perlahan berlalu, dia bermaksud menangkap satu hal lagi sebelum tidur. Kali ini, dia mengambil silek sachet interspatial. Sachet sutra interspatial. King Sui tercengang saat dia memegang silek sachet interspatial yang tidak mengesankan ini di tangannya. Item semacam ini tidak akan berubah bahkan setelah jangka waktu yang lama. Namun, silek sachet interspatial lemah terhadap api. King Sui memegang sutra sachet interspatial dengan perasaan ingin tahu tetapi dia tidak ingin membukanya. Sebagai gantinya, dia membawa laba-laba setan berkepala 5 dari area ini. Dia bermaksud untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk memancing, dan menyempurnakan pil penguatan Meridian Ren dan pil penguatan Du Meridian. Setelah dia memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari, dia memutuskan untuk membawa laba-laba setan berkepala 5 juga setelah berpikir sebentar. Dia awalnya bermaksud meninggalkannya di luar untuk mengawasi pergerakan Golden Dragon. Namun, pada akhirnya, dia merasa khawatir melakukan itu. Meskipun ketika naga emas melihat laba-laba setan berkepala 5, dia akan ketakutan, dia masih khawatir. Saat ini, Golden Dragon tidak lagi penting bagi King Sui. Karena itu, dia tidak harus membahayakan laba-laba setan berkepala 5. Setelah memasuki alam Valet Jade Immortal, dia mengedarkan teknik penguatan kuno untuk satu siklus, meningkatkan keadaannya ke puncaknya sebelum mulai memperbaiki pil. Mengambil kuali besi flint emas, King Sui pertama kali memasukkan beberapa ramuan yang sudah dimurnikan. Kemudian, dia juga mempersiapkan hal-hal lain. Dia memperbaiki rumput ular emas dan meletakkannya di samping. King Sui sangat percaya diri tetapi dia masih siap untuk menggunakan rumput ular emas. Ini karena dia tidak bisa membuat kesalahan. Selama waktu ini, perasaan spiritual dan energi roh King Sui jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia memperbaiki pil penguatan Meridian Ren, dia menyadari bahwa setiap peningkatan energi roh akan menghasilkan peningkatan kemampuan pemurniannya. Dia memperluas indera spiritualnya. Dia kemudian melanjutkan dengan tertib. Itu lambat tapi mulus. Ada suara menggelegak datang dari kuali besi flint emas. Ada lapisan ki kaisar di kuali besi flint emas yang tidak menyebar. Dia harus menunggu selama 2 jam sebelum memasukkan setiap ramuan yang telah dimurnikan sebelumnya.
Pelet penguatan Meridian Rain membutuhkan puluhan herbal. Perkiraan konservatif jumlah waktu yang dia butuhkan adalah 7 hari. 9 hari kemudian sebelum King Sui akhirnya menambahkan ramuan terakhir. Dia telah menambahkan rumput ular emas sejak lama. Meskipun rumput ular emas bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%, dia masih harus mengikuti proses normal alkimia. Jika seseorang yang bukan seorang alkemis secara membabi buta mencoba ini, itu akan gagal. Ding! Itu dalam 15 menit terakhir dari hari ke-9 ketika King Sui mendengar ding familiar yang menghiburnya. Suara merdu ini berarti berhasil. Meskipun dia tahu bahwa itu akan berhasil, dia masih sangat bahagia. King Sui bahkan tidak repot-repot untuk melihat pil penguatan Rain Meridian itu dan pergi ke tempat tidurnya dan beristirahat. Dia terlalu lelah, dia telah menghabiskan 9 hari dalam kondisi konsentrasi tinggi. Bahkan dengan kultivasinya yang kuat, dia masih merasa sangat lelah. 8 jam kemudian, King Sui bangun. Terlepas dari seberapa lelahnya dia, King Sui biasanya akan bangun setelah 8 jam. Setelah dia bangun, dia membuat bubur ikan dan meminumnya 2 mangkuk. Dia meninggalkan beberapa sehingga dia bisa memanaskannya nanti dan memakannya. Setelah itu, King Sui dengan bersemangat berjalan menuju kuali besi flint emas itu. Setelah dia membukanya, dia melihat pil berwarna ungu seukuran buah kenari. Dia sudah lama tahu bahwa hanya akan ada 1 pil, tetapi dia masih berharap melihat 2 atau 3 pil. Dia memeriksa efek Rain Meridian Strengthening Pill, meningkatkan kemampuan tubuh dari 50% menjadi 100%. Tergantung daya serap konsumen, akan membuka titik akupuntur Tiantu. Setelah berpikir lama, dia menyimpan pil penguatan Rain Meridian yang berharga ini dalam botol porselen. Dia menarik napas lega. Setelah itu, King Sui tidak ingin memperbaiki pil penguatan Du Meridian. Dia ingin menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk memancing, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak rumput ular emas. Tanpa jaminan 100%, dia tidak ingin melakukan gerakan sembarangan. Tiba-tiba, dia teringat bahwa interspatial silk sachet yang dia peroleh memancing terakhir kali. Sekarang dia tidak ada hubungannya, King Sui ingin memeriksanya. Bagaimanapun, jelas sekali bahwa sutra sachet interspatial ini adalah milik kultivator. Mengambil silk sachet interspatial, King Sui memindainya dengan indera spiritualnya terlebih dahulu sebelum melihat ke dalamnya. Saat ini, King Sui hanya memiliki pemikiran ini, saya mendapat banyak, sangat besar. Hal pertama yang dia lihat adalah puluhan batang rumput ular emas. Ini menyebabkan King Sui merasa seperti dia telah mendapatkan banyak waktu. Tampaknya juga ada lebih banyak rumput ular perak di sana daripada rumput ular emas. Meski ruangan di interspatial silk sachet ini tidak besar, namun tetap diisi dengan banyak barang berharga. Selain item yang disebutkan sebelumnya, ada banyak tumbuhan lainnya. Ini menyebabkan King Sui merasa bingung. Hampir semua yang ada di interspatial silk sachet adalah herbal. Selain itu, mereka adalah tumbuhan yang berharga. Keuntungan tak terduga ini menyebabkan King Sui berpikir, pemilik dari silk sachet interspatial ini pasti seorang alkemis. Dia mungkin telah menemukan rumput ular emas dan rumput ular perak dan tinggal untuk mencari lebih banyak tumbuhan. Sebelum akhirnya mati dicakar Golden Dragon. Ini adalah tebakan King Sui. Namun, ini harus cukup akurat atau setidaknya mendekati kebenaran. Lagi pula, jika seseorang dengan mudah menemukan rumput ular emas di sini, dan kemudian berhasil menemukan yang lain dalam waktu singkat, dia mungkin tinggal di sini untuk terus memetik tumbuhan. Tidak akan banyak orang yang bisa mengendalikan keserakahan mereka setelah itu. Mungkin Golden Dragon tidak ada di sini saat itu dan telah keluar. Ketika kembali, itu mengakibatkan kematian alkemis ini. King Sui terus mencari di interspatial silk sachet. Tiba-tiba, dia melihat sepotong perkamen binatang di sudut. Dia merasa senang karena kemungkinan besar itu adalah resep alkemis. Resep alkimia. Sudah sangat lama sejak King Sui terakhir kali mendapatkan resep alkimia baru.
Meskipun resep alkimia berikutnya, Valet Kipelet, juga pernah muncul satu kali, dia masih mengira resep alkimia miliknya langka. Dia dengan cepat membuka kulit binatang tersebut. 3 kata menyapa matanya segera setelah dia membukanya, pil ular emas. King Sui dengan cepat melihat resepnya. Tanaman obat pertama yang dibutuhkan adalah rumput ular emas. Saat dia melanjutkan membaca resepnya, dia menemukan bahwa semua ramuan obat yang terdaftar sudah sepenuhnya tersedia di dalam sachet sutra interspatial. King Sui sekarang yakin bahwa pemilik interspatial silk sachet ini pasti seorang alkemis. Selain itu, dia bukan hanya seorang alkemis biasa, tapi juga seorang yang kuat. Kasihan, dia mungkin tidak berpikir dia akan mati di sini. King Sui melihat efek dari Golden Snake Pill. Golden Snake Pill memungkinkan seseorang berhasil menembus ke kelas berikutnya. Misalnya, Raja Bela Diri tingkat 1 akan menjadi Raja Bela Diri tingkat 2, dan Martial Saint tingkat 1 ke tingkat 2. Pil ini hanya efektif untuk kelas di bawah Martial Emperor. Hanya 1 pil yang bisa dikonsumsi per tahun. Pil ini dapat dikonsumsi oleh binatang iblis dan manusia. Setelah membaca sebentar, King Sui menemukan bahwa pil ini tidak lagi berguna baginya meskipun pil obat ini benar-benar tidak buruk. Dia tidak tahu berapa banyak dari pil ular emas ini yang bisa dibuat sekaligus. Jika hanya 1 pelet yang bisa dibuat dari 1 rumput ular emas, maka dia mungkin juga melupakannya. Itu benar-benar tidak layak. King Sui meletakkan resep Golden Snake Pill bersama dengan interspatial silk sachet sekali lagi. Dia telah mendapatkan beberapa rumput ular emas sekarang. Dia awalnya berencana untuk memancing sedikit selama beberapa hari ini. Mungkin dia bisa memancing lebih banyak rumput ular emas. Dengan cara itu, dia akan bisa membuat pil penguatan Dumeridian dengan segera. Sepertinya surga benar-benar membantunya sekarang. Jadi setelah dia istirahat, King Sui mulai membuat pil penguatan Dumeridian. Tidak ada yang perlu ditunggu. Sekarang dia memiliki tingkat keberhasilan 100%. Pil penguatan Dumeridian sama sekali tidak kalah dengan pil penguatan Meridian Ren. Satu-satunya perbedaan adalah urutan dan bahan utamanya, jadi ramuannya menjadi sangat halus. Selain rumput ular emas, pada dasarnya tidak ada tekanan apapun. Ramuan itu segera berhasil. Melihat pelet obat berwarna ungu, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan pasti akan berpikir bahwa itu adalah pil penguatan Meridian Ren. Dia melihat efek pil penguatan Dumeridian. Efeknya juga sama. Dumeridian Strengthening Pellet meningkatkan energi roh dan kontrol energi roh sebesar 5% hingga 10%, tergantung pada penyerapan tubuh masing-masing individu. Mengkonsumsi pil penguatan Ren Meridian dan Dumeridian secara bersamaan akan menghasilkan efek yang tidak terduga. Pil penguatan Meridian Ren memiliki efek tambahan untuk membersihkan titik akupuntur Tiantu sambil meningkatkan kekuatan. Namun, pil penguatan Dumeridian hanya akan meningkatkan energi roh dan serangan spiritual. Meski begitu, King Sui masih menaruh semua harapannya pada bagian terakhir tentang memakan keduanya pada saat yang bersamaan. Efek yang tidak terduga, dia bertanya-tanya apa itu. Ren dan Dumeridian adalah 2 meridian terpenting dalam tubuh manusia. Mereka juga dikenal sebagai meridian langit dan bumi. Jika langit dan bumi bersatu dan yin dan yang juga selaras di tubuhnya, King Sui punya firasat bahwa itu pasti akan menyebabkan perubahan yang luar biasa. Mungkin jika dia mengonsumsi 2 pil ini pada saat yang sama, dia akan mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke lapisan surgawi ke-7. King Sui menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia menempatkan pil penguatan Dumeridian ke dalam botol porselen. Baik pil penguatan Ren Meridian dan Dumeridian telah berhasil dibuat. Dia akan mengkonsumsinya ketika dia kembali ke Gua Patung Dewa Abadi. Dia sangat berharap terobosan kali ini. Dengan begitu, dia benar-benar akan mendapatkan pijakan di dunia 9 benua. Valet Kipil langsung keluar juga. Pengalamannya masih tertahan di 1 juta poin. Dia menyadari bahwa mengumpulkan pengalaman sekarang sepertinya jauh lebih sulit dari sebelumnya.
Dia juga tidak tahu apa efek valet kipil ini. Lebih baik dia mengistirahatkan tubuh dan pikirannya selama beberapa hari. Pada saat tubuhnya mencapai kondisi puncaknya, dia akan dapat mengkonsumsi pil penguatan Meridian Ren dan pil penguatan Du Meridian. Keesokan harinya, King Sui melatih tinju Tai Chi dan punggung menghubungkan punggung di pantai. The Back Connecting Fist selalu mengingatkannya pada Raja Monyet ganas bersenjata panjang. Meskipun dia hanya melihat satu pukulan dari Raja Monyet Vicious yang besar itu, dia tahu bahwa pukulannya berada di ranah yang jauh lebih tinggi daripada tinju penghubung punggungnya. Kera perak Howling Moon di kuil yang telah dia lihat sejak lama tidak bisa dibandingkan dengan Raja Monyet ganas bersenjata panjang ini. Golden Dragon tidak pernah muncul lagi setelah masuk ke dalam air. King Sui tidak menghabiskan lebih banyak usaha untuk itu untuk saat ini. Dia siap untuk pergi dalam 2 hari. Dia tidak akan membudidayakan atau memurnikan iblis sekarang. Dia hanya akan berlatih tinju Tai Chi paling banyak. Dia juga melakukan hal yang sama ketika dia berada di alam valet Jade Immortal. Dia hanya berjalan berkeliling untuk menyehatkan hatinya dan menenangkan pikirannya. Pada siang hari dia akan memancing. Terkadang hal-hal menjadi sangat aneh. Lebih mudah untuk mencapai sesuatu ketika seseorang tidak bersikukuh tentangnya. Sebaliknya, seseorang tidak akan dapat mencapai apa yang mereka inginkan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha ketika mereka bersikukuh tentangnya. Fenomena semacam ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah mendapatkan sachet sutra interspatial itu, King Sui tidak lagi terobsesi untuk mendapatkan rumput ular emas. Meskipun demikian, dia masih bisa mendapatkan 5 dari mereka hanya dalam 2 hari ini. Ini membuat King Sui merasa sedikit tidak percaya. Dia kemudian menanam semua rumput ular emas yang dia temukan ke dalam air. 2 hari berlalu dengan cepat, namun 2 hari ini masih terasa sangat lambat bagi King Sui. Golden Dragon masih belum muncul dalam 2 hari terakhir. King Sui juga tidak memiliki niat untuk melihat dasar laut dalam ini. Yang paling penting sekarang adalah mengonsumsi pil penguatan Ren Meridian dan pil penguatan Du Meridian. King Sui berjalan menuju gua patung Dewa Abadi bersama dengan laba-laba setan berkepala 5. Dia bisa dengan cepat menutupi 10.000 li bahkan tanpa menggunakan 9 langkah benua. Bagaimanapun, dia memiliki laba-laba setan berkepala 5 di sampingnya. Dengan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia dapat kembali ke zona 100.000 li hanya dalam waktu sedikit lebih dari sehari. Perjalanan keluar dan perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Hanya dalam waktu singkat, dia bisa sampai di Gua Patung Dewa Abadi pada siang hari. Gua Patung Dewa Abadi biasanya cukup tersembunyi, kecuali mereka telah ditemukan oleh seseorang. Sama seperti Gua Patung Dewa Abadi di kota Wolfang, itu telah menjadi tempat yang cukup terkenal sekarang. Pintu masuk ke Gua Patung Dewa Abadi ini tetap tersembunyi seperti biasa. Dia telah membunuh beberapa beruang darah kekerasan di sini sebelumnya. Dia menemukan bahwa kali ini sangat damai dan tenang di sini. Hanya ada beberapa binatang kecil setelah dia masuk tetapi mereka akan melarikan diri dengan cepat. Meskipun aula bagian dalam berada di bawah tanah dan seharusnya sangat gelap, masih ada beberapa batu terang dan mutiara bercahaya jadi sama sekali tidak gelap di sini. Selain itu, cahaya juga merembes melalui pintu masuk gua. Laba-laba setan berkepala 5 ditinggalkan di luar aula besar. Dengan adanya di sekitar sini, King Sui tidak khawatir tentang binatang iblis yang akan mengganggunya. Dia duduk bersila di pintu masuk aula bagian dalam dan mulai perlahan mengaktifkan teknik penguatan kuno. King Sui hanya berdiri setelah sekitar 2 jam. Dia mengeluarkan pil penguatan Ren Meridian dan pil penguatan Du Meridian sebelum mengonsumsinya dengan cepat. Itu tidak seperti keduanya harus dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Selama keduanya dikonsumsi dalam waktu 15 menit yang sama, hal itu dapat dianggap mengonsumsi pada waktu yang sama. King Sui sedang berjudi kali ini. Ia sadar bahwa mengonsumsi 2 pelet secara bersamaan pasti akan sangat berbahaya.
Inilah sebabnya mengapa dia menggunakan periode waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dan hanya memutuskan untuk mengonsumsi pil setelah tubuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Selain itu, ini adalah gua patung dewa abadi. Ketika pil obat yang kuat dikonsumsi di sini, tubuh bisa menahan potensi pelet obat dengan bantuan penindasan kuat gua. Ini juga akan sedikit membantu proses penyerapan. Begitu dua pil obat ditelan, gelombang panas dan sensasi menyegarkan secara bersamaan naik. Setiap sensasi mengalir di sepanjang meridian masing-masing. Kecepatannya lambat namun kuat. King Sui juga tidak berani lamban. Dia berdiri di sana saat dia mengaktifkan teknik penguatan kuno. Daripada mencoba dengan sengaja menyerap gelombang energi itu, dia menggunakan teknik penguatan kuno untuk lebih memperkuat meridiannya. Tapi sekali lagi, setiap siklus kecil dari teknik penguatan kuno akan menyerap sebagian dari energi itu. Kedua gelombang energi itu menjadi semakin kuat. Dia sepenuhnya dijiwai oleh energi kekerasan itu sampai penuh. Selain itu, gelombang sensasi menyegarkan langsung mengalir ke Istana Niwan yang jauh di dalam lautan kesadarannya. Bahkan gambar yin yang misterius itu bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Meski bersinar dengan luar biasa, warnanya masih kusam dan sederhana. Energi di dalam tubuhnya semakin kuat. King Sui tanpa sadar mengambil langkah maju, menggunakan penindasan gua patung dewa abadi untuk menahan energi yang melonjak kuat itu. Seseorang masih perlu memastikan bahwa meridian mereka kuat dan cukup tangguh sebelum memanfaatkan penindasan patung dewa immortal. Jika tidak, mereka masih akan meledak. King Sui cukup percaya diri tentang ketangguhan meridiannya sendiri, tetapi dia masih tidak berani sembrono. Energi alam diaktifkan secara otomatis, memungkinkan tubuh King Sui berperilaku seolah-olah memiliki ventilasi udara. Ini adalah salah satu efek yang dapat dicapai ketika energi alam tingkat 6 diaktifkan. Itu sekarang memainkan peran yang sangat berguna. Misalnya, jika seseorang terjebak di dalam sel kedap udara, dia tidak akan mati lemas di sana jika dibuat lubang seukuran kacang polong. Jika balon besar memiliki lubang jarum kecil di dalamnya, Anda tidak akan bisa meniupnya sampai balon itu meledak. Itu seperti jenis pengalihan, namun berbeda. Ini karena energi alam adalah energi paling murni antara langit dan bumi. Dengan energi alam, beberapa ki yang tidak murni dapat dipadatkan, dimurnikan, dan diubah menjadi esensi. Bagian yang tidak berguna kemudian akan dikeluarkan. Dengan begitu, lebih banyak ruang dapat disediakan di meridian dan dantian. Energi alam tingkat 6 cukup kuat, ia mampu menstabilkan tubuhnya hampir seketika. King Sui merasakan bahwa energi valet di tubuhnya masih meningkat. Dia senang sekaligus cemas. Peningkatan itu terlalu cepat. Ini membuat King Sui khawatir. Apakah dia benar-benar mati karena tubuhnya meledak? The Heavenly dan dari upper dantiannya juga dengan cepat beredar sekarang. Kecemerlangan emas bersinar di meridian di sekitarnya. Kerangka King Sui berubah menjadi warna emas samar pada saat ini. Kaki King Sui bergerak selangkah ke depan. Wajahnya sudah merah padam. Energi di dalam tubuhnya masih meningkat dengan hebat. King Sui sudah jauh-jauh di tengah aula. Tubuhnya sudah mencapai batasnya. Itu akan menjadi kebohongan total jika dia mengatakan dia tidak khawatir. King Sui mengatupkan giginya saat dia sekali lagi tanpa daya mengambil langkah maju. Puh, gelombang kekuatan ki merah meledak dari bahu kirinya. Hanya pakaiannya yang menahan darah agar tidak berceceran di semua tempat. King Sui tidak punya pilihan selain mengalihkan kekuatan ki-nya untuk mempertahankan situasi keseluruhan dengan mengalihkan kerusakan hanya ke satu bagian tubuhnya. Dia mengedarkan teknik penguatan kuno dengan lebih bersemangat. Setiap siklus kecil akan membiarkan kekuatan ki di tubuhnya sedikit menghilang, namun itu meningkat lebih banyak lagi. Tepat ketika King Sui ingin menggunakan metode yang sama lagi, suara keras dan jelas terdengar dari daerah upper dantiannya. Kejutan ini dengan sangat cepat berubah menjadi kegembiraan. Ternyata dantian atas kelas 5 yang tidak pernah memiliki aktivitas telah menerobos saat ini.
Energi kekerasan di dalam tubuhnya bergegas menuju dantian atasnya seperti gelombang. King Sui linglung. Dantian atas kelas 6 telah mengalami beberapa perubahan kualitatif. Meskipun tidak sekuat dantian di perutnya, akhirnya terlihat seperti dantian sungguhan sekarang. Mutiara emas itu telah larut dan itu adalah faktor yang memungkinkan dantian atas menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, tubuh King Sui terasa sangat rileks. Meski begitu, dia tidak berani mengendur karena energi kekerasan masih meningkat di tubuhnya. Energi alam juga beredar dengan cepat. Aura panas dan aura dingin terus meningkat di tubuhnya tanpa perubahan apapun. Pada saat ini, King Sui hanya bisa tersenyum pahit, berharap dia bisa melewati tahap ini dengan sukses. Setiap hari akan ada orang di dunia dari 9 benua yang akan mati karena tubuh mereka meledak, karena terlalu banyak energi di dalam tubuh mereka. Ini adalah hasil dari keserakahan manusia. Dengan sangat cepat, dantiannya dipenuhi dengan energi yang kuat dan energi di saluran meridiannya terus meningkat. King Sui terus berjalan. Tempat sebelumnya di bahunya telah pulih karena keterampilan pemulihan dirinya yang kuat, tetapi bagian lain dari tubuhnya terus robek. Namun, pada saat ini, otak King Sui sangat jernih. Dan pada tubuhnya, sedikit perubahan terus terjadi tanpa henti. Dantian atas dan bawahnya terus memahami perubahan, menghalangi energi besar untuk King Sui. Jika bukan karena fakta bahwa dantiannya telah mengalami perubahan sebelumnya, King Sui tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya, kemajuannya akan tertunda banyak. Kraak. Bagian tulangnya retak dan rasa sakit yang luar biasa membuat King Sui mengatupkan giginya untuk bertahan. Proses menerobos tidak hanya berbahaya tetapi juga menyakitkan. Penyiksaan yang tak tertahankan itu membuat sebagian orang merasa lebih suka tidak melakukan terobosan apapun. Metode yang begitu kuat untuk meminjam kekuatan objek eksternal untuk mencapai terobosan sangat menyakitkan. Jika itu adalah aliran alami di mana kekuatan secara bertahap meningkat dan meluap, tidak akan ada rasa sakit untuk terobosan. Orang bahkan mungkin merasa nyaman. Namun, tidak banyak orang yang mampu melalui proses terobosan yang begitu alami. Kebanyakan orang biasanya perlu mengandalkan item eksternal untuk memaksa terobosan. Pada tahap awal, kebanyakan orang secara alami bisa mendapatkan terobosan di tahap awal, tetapi bahkan jika mereka memaksakan terobosan, itu tidak akan menyakitkan karena levelnya rendah. King Sui mengedarkan konsentrasi terfokusnya ke puncaknya, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuannya tetapi juga untuk terutama mengendalikan kekuatan di tubuhnya hingga detail terbaik. Akhirnya, King Sui tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan seteguk darah segar. Organ internalnya telah terluka oleh esensi yang kuat dan sekarang, seluruh tubuhnya adalah tong energi yang sangat besar. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan meledak berkeping-keping. Tiba-tiba, ketika King Sui merasa bahwa semua harapan telah hilang, tiba-tiba perubahan yang luar biasa sekali lagi terjadi pada dantiannya. Mencairkan. Upper dantiannya yang baru saja naik level sebenarnya mulai mencair. Beberapa keadaan cair muncul di dalamnya dan energi di tubuhnya sekali lagi menyembur ke dantian atas, memaksanya untuk melanjutkan perubahan. King Sui menghela nafas lega untuk saat ini. Namun, di saat yang sama, dia juga bingung. Ketika upper dantiannya terbentuk pada awalnya, itu adalah mutiara berwarna emas. Saat itu baru saja membuka istana pusat. Itu bukan dantian atas yang sebenarnya. Namun, untuk berpikir bahwa setelah surgawi dan menerobos ke tingkat ke-6, di bawah energi yang luar biasa, mutiara emas akan larut dan menjadi dantian atas yang sebenarnya, seperti dantian bawah. Baru sekarang King Sui dianggap memiliki dua dantian asli. Bagi para pembudidaya, dantian seperti media penyimpanan. Seberapa kuat seseorang dan seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan kurang lebih terkait langsung dengan dantian seseorang. Jika seseorang tidak memiliki dantian, orang tersebut akan sama dengan orang biasa dan hanya dapat mengembangkan teknik pelatihan fisik paling kasar, melepaskan kekuatan fisik. Faktanya,
Para pembudidaya yang benar-benar melatih tubuh mereka juga membutuhkan dantian dan saluran meridian yang kuat. Begitu dantian seseorang dihancurkan, orang itu akan menjadi lumpuh, semua keahliannya hilang. Namun, dantian seorang kultivator tidak mudah lumpuh. Itu tidak akan dilumpuhkan hanya dengan satu pukulan. Faktanya, dantian seseorang bahkan lebih kuat dari organ lainnya. Sekarang King Sui memiliki 2 dantian, kemampuannya telah meningkat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Apalagi kemampuannya masih meningkat, dia bahkan berharap untuk membiarkan pertumbuhan gila ini berhenti. Dia merasa bahwa kemungkinan dia menerobos ke lapisan surgawi ke-7 sangat kecil sementara kemungkinan tubuhnya meledak dan dia sekarat jauh lebih tinggi. Meskipun King Sui sangat ingin mencapai lapisan surgawi ke-7, dia sekarang didorong ke akalnya oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kali ini, jika dia tidak bisa mencapai terobosan, dia hanya bisa mati. Keserakahannya adalah semua yang harus disalahkan, berharap mendapatkan hasil yang mengejutkan dengan mengambil 2 hal bersama. Dia terlalu rakus, mungkin akan jauh lebih baik jika dia mengambilnya satu persatu. Pada saat itu, banyak pikiran melintas di benak King Sui. Hanya ketika dantian atasnya masih dengan gila-gilaan menyerap kekuatan yang luar biasa, dia bisa memiliki kemewahan untuk memikirkan hal lain. Dia memikirkan ibunya. Dia sudah lama tidak melihatnya. Wanita yang melahirkan dan membesarkannya adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia mati, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ibunya. Dan kemudian ada wanita dan anak-anaknya. Sesuatu melonjak di tubuh King Sui sementara ki dari kitab kuno, kelahiran kembali, juga mulai beredar secara otomatis. Pada saat itu, King Sui merasakan bahwa saluran meridiannya tampaknya telah diperkuat berkali-kali dan bahkan dantiannya tampaknya telah membengkak menjadi beberapa kali lebih besar. Dia menutup matanya sedikit dan dengan pikiran yang intens, melepaskan sedikit niat pertempuran yang kuat. Waktu berlalu perlahan dan energi yang kuat sekali lagi memenuhi seluruh tubuh King Sui. King Sui mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk menanggung beban energi yang luar biasa. Bahkan energi rohnya juga terang-terangan melesat menuju istana Niwan dalam kesadarannya. Dengan sangat cepat, King Sui diliputi luka sekali lagi. Saat ini, seolah-olah dia sedang berjalan di atas tali, dalam situasi kritis dan mungkin bisa berubah menjadi abu kapan saja. Namun, King Sui terus memberikan semuanya dan dia tidak lagi peduli jika dia bisa mencapai terobosan. Dia benar-benar menyebarkan fokusnya, seolah-olah dia mengirimkan energi rohnya ke setiap bagian tubuhnya. Lambat laun, King Sui mulai melupakan dirinya sendiri, melupakan apa yang sedang dilakukannya. Tiba-tiba, tubuh King Sui berputar. Jika dia membuka matanya, dia pasti akan membuat dirinya ketakutan karena tubuhnya hampir meledak pada saat itu. Dan pada saat itulah gambar Buddha emas besar muncul di belakang King Sui, melepaskan cahaya keemasan yang luar biasa, meliputi King Sui. Puff! Suara tajam yang tak terlukiskan terdengar. Itu adalah suara yang nyaman yang diiringi gema. Lingkaran cahaya cemerlang muncul di sekitar King Sui. Pada saat itu, seluruh tubuhnya sepertinya telah meledak dan sedikit aura hitam muncul di daerah tersebut. Pada saat inilah King Sui tiba-tiba membuka matanya, tampak sangat dalam dan aneh, seolah-olah dia memiliki kekuatan iblis. Pakaiannya meledak begitu saja, hanya menyisakan sepatu boot tempur lintas benua yang utuh. Namun, King Sui tampaknya tidak menyadarinya dan kehilangan kejutan yang luar biasa. Pada saat itu sebelumnya, King Sui telah bangun sepenuhnya. Dia kebetulan menyaksikan saat dantian atas dan bawah bergabung bersama, seolah-olah langit dan bumi telah bergabung bersama. Pada saat itu, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya terlahir kembali, memperkuat tanpa batas pada tingkat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Semua campuran kekuatan di dantian atas menyembur keluar menuju dantian bawah. Memperkuat, membentuk pil. Saat ini ada butiran emas cerah yang bersinar di King Sui dantian, seukuran kenari.
Itu memancarkan cahaya emas paling murni dan secara bertahap berputar. King Sui sangat senang merasakan kekuatan yang dikandungnya. Sekarang, King Sui dapat yakin bahwa dia telah mencapai terobosan ke lapisan surgawi ketujuh. Ketika dia berada di lapisan surgawi pertama hingga ketiga, dantiannya berada dalam keadaan gas, dan ketika dia berada di lapisan surgawi keempat hingga keenam, itu dalam keadaan cair. Ketika dia menerobos dari lapisan surgawi ketiga ke lapisan surgawi keempat, dantiannya telah mencair. Itu adalah perubahan dari fase dasar ke fase menengah, dan saat ini sedang bergerak dari fase menengah ke fase ahli. Penguatan adalah salah satu sifat yang paling jelas. Membentuk pil, meskipun King Sui telah memikirkannya sebelumnya, dia masih sangat heran melihatnya terjadi. The Upper Dantian tidak membentuk pil dan masih dalam keadaan cair. Hanya butuh waktu singkat untuk melewati terobosan, tetapi bagi King Sui seolah-olah dia terlahir kembali menjadi orang yang benar-benar baru, atau dia baru saja hidup selama jutaan tahun. Ini adalah perasaan dan perubahan pada alam seseorang. Sekarang, dia belajar banyak hal sendiri tanpa seorang guru, dan dia bahkan memahami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah bisa dia pahami. Bahkan penglihatannya tampak lebih lebar sekarang. Setelah menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia telanjang, dia dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal dan berganti menjadi satu set pakaian baru. Untuk berpikir bahwa pakaian sutra bulan telah dihancurkan, ini membuat King Sui jatuh linglung. Itu diberikan kepadanya oleh leluhur tua istana surgawi, dan dia merasa sedikit tidak mau berpisah dengannya, tetapi sekarang dihancurkan. Untuk memastikan apakah dia benar-benar mencapai terobosan, King Sui mengedarkan teknik penguatan kuno dan menyadari bahwa penghalang tempat dia terjebak sekarang telah hilang. Dia juga merasakan kemampuannya sekarang dan sangat yakin bahwa dia telah mencapai terobosan. Mungkin karena dia sekarang memiliki dantian atas, kemampuannya sekarang di atas harapannya. Setelah mencapai terobosan ke lapisan surgawi ketujuh memungkinkan kekuatan fisiknya mencapai kekuatan 40 bintang. Untuk waktu yang sangat lama, King Sui penuh dengan ketidakpercayaan atas angka ini. Namun, kekuatan di tubuhnya memberitahunya bahwa semuanya nyata. Selain itu, baik serangan dan pertahanannya juga sama-sama memiliki 40 bintang. Kekuatan fisiknya berada di 40 bintang, seperti yang diharapkan dari fase ahli teknik penguatan kuno. Lapisan surgawi ketujuh adalah fase kritis di mana dantian akan mengeras dan membentuk pil. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mendapatkan peningkatan setidaknya 10 hingga 20 kali lebih kuat dari sebelumnya, setelah mencapai terobosan ke lapisan surgawi ketujuh, itu telah meningkat sebanyak 40 kali. King Sui sangat puas dengan hasil ini. Dia memikirkan dantian atasnya. Kali ini, itu benar-benar memainkan peran besar. Selain itu, alasan kemampuannya bisa meningkat sebanyak ini mungkin terkait erat dengan terobosan yang dia miliki di dantiannya. Untuk memiliki kekuatan fisik 40 bintang, setelah ditingkatkan oleh Diamond Key, Diamond Protection dan Diamond Crossing Reverse, kemampuannya akan mencapai 80 bintang. Sekarang semua ini, termasuk energi alam, semuanya beredar secara otomatis. Energi alam tingkat 6. Sekarang, dalam situasi normal, kekuatan King Sui akan mencapai 104 bintang. Keadaan gunung tak tergoyahkan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 50%, Frenzied Bull Strength meningkatkannya sebesar 30%, Heavenly Thunder Slash meningkatkan kekuatan sebesar 30%, Serangan Shield meningkatkan kekuatan sebesar 20%, Heavenly Thunder Slash meningkatkan kekuatan dan pertahanan sebesar 50%, Teknik Pedang Kombinasi meningkatkan kekuatan sebesar 40%, dan Palu Dewa Petir meningkatkan kemampuan keseluruhan menjadi 2 kali lebih kuat. Mempertimbangkan semua ini, bahkan tanpa senjata apapun, kemampuan King Sui memiliki kekuatan 192 bintang. Dia bisa melakukan teknik pedang kombinasi menggunakan tangannya sebagai pedang, dan jika dia hanya berpegangan pada Palu Dewa Petir, dia akan bisa menyerang dengan kekuatan mendekati 400 bintang. Ini tentang level laba-laba setan berkepala 5 saat ini.
Jika dia menambahkan pedang biduk, dia bisa menyerang dengan kekuatan lebih dari 400 bintang. Setelah mencapai terobosan, King Sui sekarang bisa merasakan kemampuan laba-laba setan berkepala 5 dengan sangat jelas. Sekarang tidak sesederhana sebelumnya. King Sui menggerakkan tubuhnya perlahan. Dia ingin membiasakan diri dengan ledakan peningkatan kekuatan tubuhnya. Setelah terobosan yang luar biasa, dia tidak bisa secara akurat menggunakan kekuatannya. Ada kebutuhan untuk beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan yang baru ditemukan ini. Kembali menghubungkan Fist, kekuatan di tubuh King Sui sangat mengamuk dan dia harus melepaskannya. Dia mulai melakukan back connecting Fist di ruang kosong di alam Valet Jade Immortal. Paksa koneksi dorong kembali. Dengan serangan ini, lapisan getaran muncul di tinjunya. Fist Deeper, darah King Sui mendidih. Kekuatan dari pukulan itu memberinya kegelisahan yang tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. King Sui menghabiskan 1 hari penuh untuk berlatih. Setelah kemampuannya meningkat pesat, dia tidak dapat menahannya. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat dia sukai dan tidak tahan untuk berpisah dengannya. Seolah-olah dia takut jika dia berhenti berlatih, itu akan hilang. Sekarang, kekhawatirannya akan keuntungan atau kerugian pribadi sangat kuat. Dia merasa jika dia tidak menstabilkannya, itu akan hilang. Saat ini, King Sui bertingkah seperti dia mendapatkan mainan yang menarik, mencengkeramnya erat-erat, karena takut itu akan direnggut jika dia melepaskan cengkeramannya. Tinju Tai Chi, Duar. Setelah kemampuannya meningkat, semua teknik pertempuran mengalami peningkatan besar. Teknik pertempuran adalah sarana, sedangkan kemampuan seseorang adalah kekuatannya. Hanya ketika seseorang telah menjadi kuat, barulah dia dapat melepaskan kehebatan terbesar dari teknik pertempuran ini. Jika tidak, teknik pertempuran hanya akan menjadi akting. Transformasi ke dalam Seven Layer seperti menerobos kepompong menjadi kupu-kupu atau transformasi Jiao menjadi naga. Teknik 1000 palu, senjata tersembunyi, pedang gelombang ke-6, duar, boom, bersambung, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian selalu terhibur, terima kasih banyak, bye-bye.